Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak hebat semua. Selamat malam, Selamat Pak. malam, Pak. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk sama-sama mengikuti pelatihan, sehingga dengan pelatihan ini kita memperoleh ilmu dan bisa mengimbaskan dan memberikan kepada kawan-kawan kita seperjuangan guru-guru hebat yang ada semuanya, sehingga kita bisa menciptakan generasi yang lebih baik. Baik, itu saja pembukaannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak paparan materi terkait dengan asesmen yang akan dipaparkan oleh Pak Koko. Kepada Pak Koko kami persilakan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, materi kita pada malam hari ini adalah tentang asesmen ya. Seperti yang sudah kita tahu bersama bahwasanya asesmen itu adalah instrumen dalam mengukur hasil pembelajaran siswa. Tetapi dalam hal sekolah penggerak ini ada sesuatu yang baru, nanti sesuatu yang barunya akan kita sampaikan bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke poin asesmen. Asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, selama ini kita seringkali salah atau dalam penggunaannya. Kenapa? Karena asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Sehingga asesmen diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Berikutnya, informasi yang akan kita gali dalam asesmen ini adalah mengapa proses asesmen sangat penting. Jawabannya adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung, memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian belajar. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Nah, barangkali dari tujuan asesmen ini, selama ini kita itu hanya fokus kepada 2 atau 3 saja tentang begitu pentingnya asesmen, atau kita hanya menitik beratkan asesmen hanya untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran setelah pembelajaran itu selesai, gitu ya. Kita seringkali cenderung mentafsirkan seperti itu. Tapi ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena asesmen itu sesuai dengan prinsipnya merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Jadi dari awal pembelajaran sampai pembelajaran itu berakhir. Nah, dari awal sampai terakhir itu, sampai berakhir itu kita harus mengaplikasikan beberapa jenis-jenis asesmen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tersebut. Berikutnya, prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk
guru, peserta didik, dan orang tua. Berikutnya, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Berikutnya, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Ini dia, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Artinya, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berikutnya, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik atau menyeluruh. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, artinya kontekstual, menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Berikutnya ada alur asesmen. Di tahap persiapan itu adanya peran kepala sekolah, pengawas sekolah, komite, guru, ya, dan komponen warga-warga sekolah yang kemudian diteruskan beserta dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sedangkan di tahap pelaksanaan, di sana itu ada siklus tentang alur asesmen. Yang pertama, penetapan capaian pembelajaran dan alur belajar, kemudian menentukan asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan di akhir. Ingat ya, asesmen di awal dan di akhir. Berikutnya, refleksi dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tujuan tersebut. Berikutnya, memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Berikutnya, sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua komunitas pendidikan. Berikutnya, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Berikutnya, maka akan tercapai dari tujuan awal itu tadi, tujuan awal pembelajaran, capaian pembelajaran yang kita tetapkan di awal itu. Apabila komponen ini terlaksana, maka dia akan secara tercapai. Berikutnya, asesmen ini juga bisa menjadi evaluasi dan refleksi ya dalam capaian target belajar, baik itu evaluasi dan refleksi dukungan orang tua, baik itu evaluasi refleksi kinerja komite pembelajaran, atau evaluasi kita dalam menentukan metode dan gaya pembelajaran. Tujuan asesmen. Asesmen itu ada dua. Yang pertama, tujuan asesmen diagnostik adalah cara pendekatan terhadap peserta didik untuk pengenalan dan pengembangan karakter, minat, bakat peserta didik. Ya, jadi ini yang diagnostik. Nanti kita akan bahas mana itu asesmen diagnostik dan mana asesmen yang kognitif ya. Dan non kognitif. Asesmen diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif mengacu pada pengetahuan dan cara berpikir, non kognitif mengacu pada keterampilan. Oke. Berikutnya, tujuan asesmen diagnostik. Ini dia, ditampilkan dalam bentuk tabel ya. Yang non kognitif itu tujuannya apa, yang kognitif itu tujuannya apa. Berikutnya, kita di asesmen diagnostik non kognitif. Asesmen diagnostik non kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnostik non kognitif lebih mengutamakan pada kesejahteraan fisiologi dan sosial emosi peserta didik. Jadi, asesmen diagnostik ini adalah fungsinya sebagai mengukur kesiapan pelajar
ya, kesiapan para peserta didik, apakah dia telah siap untuk melaksanakan pembelajaran ini atau belum. Berkaitan dengan tujuannya, maka penempatan asesmen diagnostik non-kognitif ini dilaksanakan di awal pembelajaran, di yang kedua. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal berikut. Pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa. Yang keempat, untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi fungsi dari asesmen diagnostik non-kognitif ini adalah seperti yang saya ulaskan tadi, ya, kita dituntut untuk mengetahui psikologi siswa. Apakah siswa ini bagaimana kehidupannya di rumah, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi pergaulannya, kemudian bagaimana karakternya, bagaimana minatnya, dan gaya belajar apa yang tepat yang dia bisa tampilkan atau gaya belajar yang dia sukai. Berikutnya, tahapan dilaksanakan asesmen diagnostik adalah yang pertama persiapan. Nah, ini nanti kita lanjut ke ke tindak lanjutnya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, apakah ada pertanyaan dalam hal ini sebelum kita masuk ke tahapan pelaksanaan asesmen? Saya kembalikan kepada Pak Muhammad Yunus. Baik, Pak. Dilanjut, kira-kira dari pemaparan awal tentang diagnostik ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, mungkin langsung saja sebelum dilanjut oleh Pak Koko. Ibu Lona, ada pertanyaan? Iya, ada Pak. Pak Muhammad, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Koko itu sangat membantu, tentunya membantu kita di mana bisa mengembangkan pengetahuan kita, keterampilan kita sebagai guru, bagaimana bisa mencapai capaian pembelajaran. Jadi untuk materi asesmen yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Koko itu sebagian besar mengulas tentang kelebihan daripada asesmen ini, di mana keberadaan asesmen ini itu sangat membantu kita dalam memberikan penilaian kepada peserta didik untuk mengukur perkembangan peserta didik. Yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira dalam melakukan asesmen ini ada tidak Pak kendalanya? Kalau ada, mungkin bisa dijelaskan kira-kira kendalanya seperti apa? Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Muhammad. Baik, pertanyaan yang sangat mendalam, Bu. Apa kendala daripada asesmen? Apakah kendala atau selama ini cuma plus-plusnya aja yang didapat dalam asesmen ini, Bu? Ya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu ini maksudnya di asesmen diagnostik kan, Bu Lona? Iya Pak. Oke, jadi pertanyaannya di asesmen diagnostik ini. Jadi bagaimana kira-kira apa kendalanya gitu ya? Ya. Oke, iya Pak. Jawab kurang lebih seperti silakan, Pak. Asesmen diagnostik ini kan kita ingin mengetahui nih kondisi tadi sesuai dengan yang saya utarakan tadi. Sebentar, saya share kembali. Saya share kembali. Tujuan asesmen diagnostik ini yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologis, sosial emosi siswa. Oke. Berikutnya, aktivitas siswa di rumah dengan gaya belajarnya gimana ya, dengan metodenya bagaimana. Berikutnya, kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa, serta minat siswa, karakter siswa. Dalam penggunaannya, dalam pelaksanaannya, saya kira hambatan yang
yang kalau pelaksanaannya tidak ada hambatan, Bu, tetapi hambatannya adalah justru kepada siswa tersebut. Karena begini, setelah nanti kita lakukan asesmen diagnostik, ini kan nanti ada tahap persiapan, ya kan? Sesuai dengan jawaban itu tulisan di bawah. Kemudian tahap pelaksanaan. Oke, kita tentukan pelaksanaannya di awal pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah tindak lanjut. Di tindak lanjut. Saya rasa dalam pelaksanaan asesmen ini itu kita nanti akan sedikit menyisihkan waktu untuk melaksanakan tindak lanjut, karena saya kasih contoh misalnya begini, pelaksanaan asesmen. Oke, dari 30 siswa, ya kan, kita kelompokkan menjadi 3 kategori. Ada siswa yang kategori siap, kemudian ada siswa yang kurang siap, ada siswa yang tidak siap. Tidak siap. Ada siswa yang siap, ada yang kurang siap, ada yang tidak siap. Bagaimana cara menggalinya nanti di pembelajaran berikutnya itu akan kita bagi tentang kiat-kiat atau di tahap pelaksanaan ini. Misalnya untuk mengetahui kondisi emosional siswa, misalnya kita beri label misalnya dalam pemilihan warna. Kita tanya kabar siswa itu atau menggunakan angket, istilah angket dengan beberapa pertanyaan ya untuk mengetahui bagaimana kondisi jiwanya. Setelah angket itu dikumpulkan, kemudian kita klaster atau kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok tadi dengan menggunakan warna misalnya. Untuk siswa yang siap, kita kasih warna hijau. Untuk siswa yang kurang siap, kita kasih warna kuning. Sedangkan untuk siswa yang tidak siap, itu hasilnya kita kasih warna merah. Warna merah. Oke. Nah, setelah kita klaster menjadi 3 kelompok, atau kita kelompokkan menjadi 3 bagian, kita diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dari hasil itu tadi, asesmen itu. Tindak lanjutnya apa? Untuk kelompok yang A, oke, no problem. Artinya dia siap untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk kelompok yang kuning ya, maaf ya, tadi kelompok A itu yang hijau. Untuk yang kuning, mungkin kita bisa kasih motivasi atau semangat gitu ya, atau mengembalikan lah. Kita bisa ngasih motivasi, semangat atau kiat-kiat untuk mengembalikan minatnya ya dalam mengikuti pembelajaran yang baru. Berikutnya untuk kelompok siswa yang tidak siap, nah ini tergantung Bapak Ibu menyikapinya, apakah membutuhkan pihak lain seperti guru BK, atau kalau misalnya masalahnya lebih kronis lagi, membutuhkan orang tua, bimbingan orang tua, maka ini harus kita tindak lanjuti. Nah, kendalanya nanti adalah dalam pembelajaran selanjutnya kita terpaksa ya. Artinya kita terpaksa menunggu kesiapan para siswa yang ada di kelompok merah tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah masalah itu siap, baru dia siap melakukan pembelajaran. Saya rasa kendalanya di situ. Kita harus bisa merelakan atau menyisihkan waktu atau untuk mendampingi ya, atau untuk menyelesaikan masalahnya, dan setelah itu dia harus bisa mengejar proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelompok-kelompok lainnya atau di kelasnya. Jadi saya rasa kendalanya seperti itu, Bu Ulon. Saya kembalikan kepada Pak Yunus. Baik, penjelasan yang sangat
akurat dan lengkap dengan contoh-contoh warnanya, Pak. Kira-kira kembalikan ke Pak Pulona, bisa ada kira-kira hal-hal yang Aduh, memang sudah sangat puas, Pak. sangat Sudah puas, cukup. Pak. Iya, Alhamdulillah. iya. Baik, mungkin ingin lanjut Pak Koko untuk penjelasannya untuk terakhir, atau mungkin ada beberapa poin yang belum dijelaskan, silakan Pak. Oke, jadi kita kasih penguatan ya pada malam hari ini, pada pembelajaran ini. Kita fokusnya di asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk mengetahui lagi jenis-jenis asesmen yang lain akan kita bahas di kesempatan lain waktu. Saya rasa demikian saja presentasi pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, inilah pemaparan daripada Pak Koko tentang asesmen. Mudah-mudahan pemaparan awal ini bisa kita pahami bersama-sama, dan semoga kelanjutan daripada pemaparannya kita tunggu untuk kali berikutnya. Terima kasih, dan marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita ini menambah ilmu kita dan sama-sama kita kuat dalam mengikuti pelatihan hari-hari berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.